Film dimulai dengan beberapa mobil polisi yang mengawal seorang tahanan bernama Cain Burgess ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ia dikawal oleh tim polisi dengan pengamanan tinggi. Saat tiba di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa ibu Cain baru saja meninggal. Jika Cain datang sedikit lebih awal, ia mungkin masih sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Setelah itu, Cain meminta izin untuk melihat jenazah ibunya untuk terakhir kalinya. Saat ia selesai menatap wajah ibunya, Cain tidak menunjukkan ekspresi apapun meskipun merasa sangat sedih. Ia tampaknya telah belajar menekan emosinya selama di penjara. Saat berada di dalam lift, Cain secara tak terduga mulai memukuli para pengawalnya. Setelah melumpuhkan mereka, Cain berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Cain terlihat mencoba masuk ke sebuah bar pribadi. Namun, ia dihentikan oleh para penjaga pintu. Dengan mudah, Cain menjatuhkan mereka dan langsung masuk ke dalam bar. Dalam percakapan singkat dengan bartender bernama Bess, Cain mengatakan bahwa ia adalah anggota geng dan meminta segelas bir. Sambil meminum birnya, Cain mendengarkan percakapan antara beberapa orang yang duduk di belakangnya. Mereka adalah anggota geng yang belakangan ini menghentikan aktivitas mereka karena salah satu anggota mereka, Rock, telah dibunuh. Salah satu anggota geng, Tun, mengaku telah menyaksikan pembunuhan Rock dan mulai menceritakan kejadiannya. Tun bercerita bahwa saat mereka sedang menjual narkoba di tempat biasa, mereka tiba-tiba melihat seseorang berdiri di dekat mereka dan menatap tajam ke dalam gelapnya malam. Sementara Tun sibuk melayani pelanggannya, Rock mendekati orang itu tanpa rasa takut, mencoba mencari tahu niatnya. Ketika orang itu tidak memberi jawaban, Rock menjadi marah dan mencoba memukul wajahnya. Namun, Rock tiba-tiba diserang dengan kapak yang membuat tangannya terputus. Tun menekankan bahwa setelah melihat kejadian itu, ia mengejar pelaku hingga membuatnya lari ketakutan. Saat Tun mengatakan hal ini, Cain tertawa dan mulai mengejek Tun. Ia mengatakan Tun tidak cukup tangguh untuk membuat seseorang lari ketakutan. Cain juga menuduh bahwa sebenarnya Tunlah yang lari seperti pengecut setelah Rock dibunuh. Tun yang mendengar tuduhan itu langsung marah dan mengancam Cain. Semua anggota geng pun bersiap untuk menghajar Cain. Namun, saat Cain mengatakan bahwa dialah sebenarnya yang telah membunuh Rock, mereka semua mundur ketakutan. Bess berteriak kepada Cain dan menyuruhnya untuk keluar dari bar. Sementara itu, para penjaga pintu yang baru saja siuman masuk dan mencoba menghajar Cain. Namun, dalam hitungan detik, Cain berhasil mengalahkan mereka. Ia bahkan menembakkan shotgunnya sebagai peringatan, menunjukkan betapa berbahayanya dirinya. Kemudian, Cain menyandera semua anggota geng dan menuntut lokasi bos mereka, seorang rentenir kejam dan pebisnis korup bernama Lincoln Burgess. Diketahui bahwa Lincoln akan melakukan apa saja demi mendapatkan uang secara ilegal. Ternyata, Lincoln adalah kakak kandung Cain. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari ruangannya. Pria itu adalah Hyde, asisten paling dipercaya Lincoln, yang masih mengenali Cain. Hyde segera memperkenalkan Cain kepada anggota geng lainnya sebagai adik dari bos mereka, yang pernah melakukan kejahatan dan berakhir di penjara. Merasa percaya diri karena berada di tengah-tengah geng, Hyde mengejek bekas luka di wajah Cain, menyiratkan bahwa itu akibat masa tahanannya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga pintu menyerang Cain. Saat penjaga itu kesakitan, ia mulai berteriak ketakutan. Cain lalu menendang wajahnya hingga pingsan. Setelah semua kekerasan yang disaksikan Hyde, ia mulai meragukan bahwa Cain adalah pembunuh Rock seperti yang dituduhkan Tun. Untuk membuktikannya, Cain mengeluarkan potongan tangan Rock dari dalam kantong plastik, yang kemudian dibuka oleh Tun. Kini, semua orang tahu bahwa Cain adalah pembunuh berdarah dingin yang kejam dengan senjata di tangannya.
Mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Setelah menyudutkan Hyde dan anggotanya, Chain menyalahkan Hyde dan Lincoln karena telah membuatnya dipenjara. Ia lalu memerintahkan Hyde untuk menghubungi Lincoln dan menyuruhnya segera datang ke bar. Yeah, it's me. I need you to come down to the jockey. Setelah Hyde menghubungi Lincoln, Chain mulai menceritakan masa lalunya di depan semua orang, tanpa peduli jika mereka tahu bagaimana ia bisa menjadi seperti sekarang. Beberapa tahun yang lalu, ketika Chain masih seorang petinju biasa yang sedang berjuang, dia mendatangi Lincoln, saudaranya, dan meminta uang untuk memulai sebuah usaha. Saat itu, Lincoln sedang bermain kartu bersama gengnya, Rourke, dan akuntannya, Stokes. Ketiganya rupanya telah kalah taruhan dari Chain karena dia tidak mau mengalah dalam pertarungan tinju. Sebelum Lincoln bisa menjawab permintaan Chain, Rourke memarahi Chain atas permintaannya yang dianggap konyol dan menghina dirinya. Setuju dengan perkataan Rourke, Lincoln tampaknya memilih untuk tidak meminjamkan uangnya karena masa lalu Chain yang terlalu buruk. Namun, sebelum Chain pergi, Lincoln menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa meminjamkan uang jika Chain mau melakukan sebuah pekerjaan sebagai imbalannya. Tanpa pilihan lain, Chain langsung menerima pekerjaan itu tanpa mengetahui apa tugasnya. So take it or leave it. What's the job? Beberapa waktu setelah itu, Chain terlihat mendatangi kantor Hyde dan menerima informasi yang dibutuhkan. Di sana, Hyde memberitahu Chain bahwa yang harus dia lakukan hanyalah mencuri sebuah kantong plastik dari seorang wanita miskin dan mengembalikannya ke kantor Hyde. Tanpa menyadari konsekuensinya, Chain melakukan pencurian itu. Chain, yang merasa iba terhadap wanita tersebut, langsung terdiam dan kemudian ditangkap oleh dua polisi yang kebetulan sedang berjaga di tempat kejadian. Beberapa hari kemudian, Chain terlihat sedang diinterogasi oleh seorang detektif bernama O'Hara. Di sana, O'Hara menjelaskan kepada Chain bahwa selama bertahun-tahun dia telah mengawasi Lincoln, saudara Chain. Selama interogasi, Chain diberitahu bahwa Lincoln menjalankan bisnis pinjaman uang kotor, di mana uang yang dipinjamkan kepada pelanggan dicuri kembali sebelum pelanggan sempat menggunakannya. Akibatnya, para pelanggan menjadi semakin terlilit utang. Seperti yang dijelaskan oleh O'Hara, hal ini mengarah langsung pada inti bisnis tersebut, yaitu menyita seluruh harta pribadi para pelanggan, termasuk rumah dan kendaraan mereka. Kemudian, O'Hara meminta Chain untuk menyerahkan Lincoln dengan memberitahu keberadaannya saat ini. Namun, meskipun tahu perbuatan jahat Lincoln, Chain menolak permintaan O'Hara dan tetap setia kepada saudaranya. Karena Chain menolak untuk memberitahu keberadaan Lincoln, O'Hara kemudian menjatuhkan vonis bahwa sekarang tangan Chain telah kotor dalam 3 kasus, yaitu perampokan, pembunuhan, dan kejahatan terorganisir. Tak lama setelah itu, Chain diperkenalkan dengan seorang interogator kejam bernama Sersan Evans. Evans ternyata adalah polisi korup yang suka menyiksa tersangka untuk mendapatkan pengakuan secara ilegal dari para detektif. Dan benar saja, Evans memukuli Chain dengan brutal. I'm gonna hurt you, Kane. Chain akhirnya dijebloskan ke penjara Belmarsh, penjara paling kotor dan paling kejam, yang juga dikenal sebagai penggiling daging. Tanpa catatan kriminal, Chain menghadapi banyak tantangan di dalam penjara. There's a reason why they call that place a meat grinder. Pada hari pertamanya, ia langsung dihadapkan dan diserang oleh seorang pria kuat tanpa alasan. Jaw seems to be healing nicely. Karena insiden ini,
Chain diberi gigi palsu dari logam, yang justru disukainya karena membuatnya terlihat sangat berbahaya. Kemudian terlihat bahwa ibunya, yang masih hidup saat itu, langsung mengunjungi Chain di penjara. Di sana, ibunya memberitahu bahwa Lincoln menyalahkan Chain atas pemenjaraannya, sehingga dia tidak akan melakukan apapun untuk membebaskan Chain. Mendengar hal itu, Chain merasa bahwa kesetiaannya kepada Lincoln sia-sia dan bahwa Lincoln telah meninggalkannya di penjara, meskipun sebenarnya Lincoln adalah alasan utama Chain di penjara. Chain tetap menjaga semangatnya dan meminta ibunya untuk menyuruh Lincoln meneleponnya. To come down here and talk to me, all right? You got to tell him to come here and talk to me. I'll tell him so. Hari demi hari berlalu tanpa kabar dari Lincoln. Tidak ada kunjungan, tidak ada panggilan telepon, bahkan tidak ada surat. Chain akhirnya menyadari bahwa dia sendirian dan harus bertahan sendiri. Selama di penjara, dia sering diserang oleh narapidana lain dan bahkan tidak tahu alasan mereka menyerangnya. Namun, Chain tidak punya pilihan selain membela diri. Ia memulai program latihan fisik dan mental yang menantang untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan selanjutnya. Keesokan harinya, seperti biasa, dia terlibat perkelahian dengan dua narapidana lainnya di halaman penjara. Chain, yang senang telah mengalahkan penyerangnya, kemudian menerima informasi yang mengejutkan dan menyakitkan ketika salah satu tahanan yang ia pukuli dengan brutal memberitahunya bahwa saudaranya, Lincoln, telah menetapkan hadiah sebesar 20.000 pound sterling untuk kepalanya. Ternyata inilah alasan semua serangan yang menimpanya siang dan malam. Marah mendengar hal itu, Chain kini memiliki alasan untuk terus hidup. Keinginan untuk membalas dendam kepada mereka yang telah membawa bencana ini kepadanya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Hadiah uang yang besar menarik banyak narapidana setiap hari. Namun, motivasi dan kekuatan Chain juga meningkat seiring bertambahnya jumlah lawan. I'm a dirty, conniving little bastard like you, but I cannot accept that from him. Setelah berbagai pertempuran, Chain menderita banyak luka, menerima tambahan hukuman selama beberapa bulan, dan menghabiskan beberapa hari di ruang isolasi. And you? Untuk membunuh Chain, para tahanan bahkan menggunakan semua alat yang tersedia, termasuk bahan kimia mudah terbakar yang dikenal sebagai napalm. Cairan inilah yang menyebabkan sebagian wajahnya terbakar. I bet you didn't know. Chain perlahan berubah menjadi monster haus darah, sampai ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Kini, Chain merasa bahwa satu-satunya tujuan yang tersisa adalah bertahan hidup. Dan dengan cara ini, ia tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Bahkan para penjaga penjara pun kewalahan menghadapinya. Dan beberapa dari mereka mengalami luka serius. Chain akhirnya telah dipenjara selama 3 tahun. Suatu hari, ibunya datang menjenguk untuk menyampaikan kabar buruk. Chain diberitahu bahwa ibunya saat ini menderita kanker pankreas dan kemungkinan besar tidak akan bisa bertemu Chain lagi. Mendengar hal ini, Chain tidak mampu menjelaskan kepada ibunya betapa mengerikannya perbuatan Lincoln. Karena pada saat ini, Lincoln menjadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh ibunya. Beberapa waktu berlalu, dan kondisi ibu Chain semakin memburuk. Detektif O'Hara kemudian mengunjungi Chain, yang saat itu dirawat di rumah sakit akibat salah satu konflik rutinnya. Dalam pertemuan ini, menjadi sangat jelas bagi Chain bahwa Sersan Evans adalah salah satu mata-mata Lincoln yang bekerja sebagai informan untuknya.
Detektif O'Hara kemudian memberitahu Chain bahwa ia langsung memecat Evans setelah mengetahui bahwa Evans bekerja sama dengan Lincoln. O'Hara juga menemukan bahwa Lincoln ingin Chain mati di dalam penjara. Oleh karena itu, O'Hara kembali meminta Chain untuk mengungkapkan keberadaan Lincoln. Kali ini, Chain setuju untuk memberikan informasi yang diinginkan O'Hara, tetapi dengan satu syarat. Ia ingin melihat ibunya yang sekarat untuk terakhir kalinya. Seperti yang ditunjukkan di awal film, Chain mendapat kesempatan untuk kabur melalui rumah sakit dan berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Kembali ke masa kini, di dalam bar, Tun dan temannya bersikeras mereka harus ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun, Chain tidak mengizinkan mereka dan memerintahkan mereka untuk buang air kecil di dalam bar. Hyde, yang lelah dengan ocehan Chain, mencoba bersikap berani dan mengatakan padanya untuk melakukan apapun yang dia mau. Chain segera menyuruhnya berlutut dan memperingatkan bahwa kata-kata terakhirnya akan menjadi apapun yang dia ucapkan setelah itu. Don't remember you being so trappy. Pada saat yang sama, Lincoln tiba bersama 3 anak buahnya. Ia terkejut melihat Chain berada di dalam bar pribadinya. You've come to me for help. I'm your brother. What's family for, after all? Get back! Get back! Chain, yang telah menjadikan Lincoln sebagai target utamanya, semakin marah. Ia melucuti senjata mereka dan menyuruh mereka bergabung dengan kelompok geng. Go over there with the others. Di sana, Chain siap untuk membalas dendam. Namun, sebelum itu, ia menuntut penjelasan mengapa Lincoln ingin membunuhnya di dalam penjara. Lincoln akhirnya mengakui bahwa ia tidak punya pilihan selain melakukan itu, karena salah satu mata-matanya telah menemukan bahwa Chain berencana untuk mengkhianati mereka. Chain, yang telah diberitahu oleh Evans, segera menyatakan bahwa ia sengaja dijebak dan ditangkap oleh polisi. Dengan demikian, alih-alih mempercayai saudaranya, Chain justru mempercayai seorang polisi korup yang tidak lagi bekerja untuk Lincoln. Give me my phone. I don't think he's going to be answering that phone, mate. Chain baru-baru ini bertemu kembali dengan Evans di tempat kerja barunya. Setelah pertarungan sengit, Chain akhirnya membunuh Evans dengan pukulan keras ke kepalanya. Terkesan oleh kecerdasan dan perencanaan Chain, Lincoln menawarkan hidup dan awal yang baru untuknya. Namun, Chain mengabaikan kata-kata itu dan langsung menembak kepala Hyde karena dia terlalu berisik. Sentimental bullshit and you can shove it up your fucking... Lincoln, yang tidak bisa menerima kematian asistennya yang mengerikan, menghadapi serangan berikutnya dari Chain. Seriously gonna fuck you up like you can't believe. Yaitu, ketika Chain menunjukkan sisa saldo miliknya, Lincoln nyaris tidak bisa mempercayainya. Ternyata, hanya tersisa 1.500 pound sterling di dalam akun miliknya. Ternyata, Chain telah mendatangi kediaman Stokes. Ketika Chain tiba, Stokes mencoba mengintimidasinya dengan senapan. Namun, Chain menganggapnya sebagai lelucon dan dengan mudah melucuti senjatanya. Sebagai imbalan atas nyawanya, Stokes setuju untuk memberikan apapun yang diminta Chain. Chain kemudian menyuruh Stokes untuk menyumbangkan semua uang, yaitu 22 juta pound sterling dari akun Lincoln, kepada keluarga-keluarga yang terdampak oleh bisnis pinjaman Lincoln. Sekarang, Lincoln tidak memiliki apa-apa lagi selain gengnya sendiri. Lincoln berpikir Chain akan mati malam ini, karena dia hanya memiliki 2 peluru, sementara lawannya berjumlah 10 orang. Namun, Chain berkata bahwa dia hanya membutuhkan 1 peluru, dan peluru itu ditujukan untuk Lincoln. I only need one to blow your fucking head apart. Ketika Lincoln menyadari bahwa Bez akan menyerang Chain dari belakang, dia terus melanjutkan omong kosongnya. Saat Chain terdistraksi oleh kata-kata Lincoln, Bez memukul kepala Chain dengan botol, memicu pertarungan sengit. Got on every single.
Akhirnya, hanya tersisa Bess, Lincoln, dan Chain. Dengan pistol diarahkan ke Chain, Lincoln berkata bahwa dia tidak peduli apakah Chain ingin mengkhianatinya atau tidak. Lincoln telah memasang harga atas kepala Chain hanya karena Chain telah merusak reputasinya di antara para rekannya. Setelah mengungkapkan kebenaran itu, Lincoln menarik pelatuk. Namun ia terkejut mendapati bahwa tidak ada peluru yang keluar. Chain, yang menyadari bahwa pistol itu kosong, berkata bahwa dia senang Lincoln tertipu oleh triknya untuk mengambil pistol itu. Akhirnya, Lincoln dihukum atas perbuatannya yang jahat dengan tusukan dari saudaranya, Chain. Setelah menghabisi Lincoln, hanya Bess yang tersisa. Namun, Chain tidak berniat membunuh seorang wanita, dan ia meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, kita melihat salah satu pelanggan Lincoln terkejut melihat saldo dalam akun miliknya. Ini menunjukkan bahwa Chain telah menebus sebagian besar kesalahan kakaknya, Lincoln. Selain memberikan kepuasan bagi Chain, hal ini juga menguntungkan para pelanggan Lincoln dan Detektif O'Hara.